Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 187, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Dengan pertanyaan ini, Aiden Enzo hampir terguling dari sofa. Dia berkata dengan senyum main-main, bagaimana mungkin? Saya tidak sekuat itu, hanya saja saya punya uang sekarang. Saya pikir itu mungkin karena asosiasi medis telah dilaporkan. Vivian Low menatap Aiden Enzo dengan tatapan cantik. Selalu merasa seperti sedang berbohong. Namun, dia tidak menemukan alasan apapun. Melihat Vivian Low menatapnya dengan ragu, Aiden Enzo merasa sedikit bersalah. Dia berkata, mengapa Anda melihat saya seperti itu? Bukannya Anda tidak tahu seperti apa penampilan saya? Baik, sekarang urusan perusahaan Anda telah diselesaikan. Anda harus menjaga kesehatan Anda. Kali ini, kamu tidak diizinkan pergi kemana-mana. Vivian Low berkata melihat layar berita. Lihatlah Aiden Enzo terus duduk di sofa, menyilangkan kakinya dan membaca koran. Apakah itu benar-benar bukan dia? Ngomong-ngomong, suamiku, kapan kamu akan memperkenalkanku pada temanmu itu? Tiba-tiba Vivian Low bertanya sambil meminum sup. Aiden Enzo terkejut, Vivian Low punya banyak pertanyaan hari ini. Teman apa? Aiden Enzo bertanya balik, berpura-pura acuh tak acuh. Ada cukup banyak, misalnya, teman yang menginvestasikan 3 miliar pada kita, contoh lain, teman yang membantu perusahaan kita memecahkan opini publik internet beberapa waktu lalu. Vivian Low menghitung banyak di sekali, dan sudut bibirnya menunjukkan senyum tipis, tersenyum, menatap Aiden Enzo. Menunggu jawabannya, Aiden Enzo bingung, dan menatap Vivian Low dengan curiga. Saya mengandalkan, aku punya banyak teman, ini sudah berakhir, sekarang saya tidak bisa menjelaskan dengan jelas, apa yang harus saya lakukan. Jadi, hari ini pengakuan. Setelah berpikir sejenak, Aiden Enzo membungkuk, dengan senyum lucu di wajahnya, meraih tangan kecil Vivian Low, dan berkata, nah, istriku, jika aku memberitahumu sesuatu yang telah lama kusimpan darimu, apakah kamu marah? Vivian Low menatap Aiden Enzo, yang tiba-tiba bersikap sangat sopan, melipat tangannya di dadanya, dan dengan sengaja berkata dengan angkuh, itu tergantung pada apa yang kamu bicarakan. Ini sulit dikatakan. Aiden Enzo ragu-ragu, dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Vivian, sebenarnya, suamimu tidak sesederhana yang kamu pikirkan, sebenarnya. Sebenarnya, aku adalah keluarga Enzo, kata Aiden Enzo gugup. Namun, pada saat ini, pintu bangsal tiba-tiba didorong terbuka. Geraldine Sol, yang sudah lama tidak melihatnya, sebenarnya datang ke sini dengan berpura-pura. Begitu dia memasuki pintu, dia menangis dengan suara nyaring, Vivian, ada apa? Ini, kenapa kamu begitu ceroboh? Apakah ada yang salah? Apakah ada yang perlu kamu katakan pada ibu? Mengatakan ini, Geraldine Sol langsung mendorong Aiden Enzo menjauh dari kursi. Lihat, ini ibu mertua yang sangat berbudi luhur. Sekarang dia benar-benar sangat peduli dengan Vivian Low. Aiden Enzo berdiri di samping diam-diam, dan melirik Guora Low yang masuk sesudahnya. Guora Low juga tersenyum dan menyapa Aiden Enzo. Aiden Enzo, apa yang terjadi? Kenapa putriku seperti ini? Apakah karena kamu? Katakan padaku. Tiba-tiba, Geraldine Sol bangkit, menunjuk ke hidung Aiden Enzo dan mulai mengutuk. Penampilan itu sempurna. Aiden Enzo mengangkat alisnya, memandang Geraldine Sol dengan dingin, dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Dalam satu kalimat, Geraldine Sol tidak dapat mengucapkan bagian kedua dari kalimat yang telah dia siapkan. Dia tertegun selama beberapa detik, lalu langsung berteriak dengan keras dan tidak masuk akal, apa yang ingin saya lakukan? Lihat putri saya, sejak menikah dengan Anda, apakah ada hari yang baik? Itu terjadi 2 kali, apakah Anda memikirkannya? Biarkan putriku mengalami keguguran. Apakah kamu berani percaya bahwa anak di perut ini bukan milikmu? Geraldine Sol datang ke sini secara khusus hari ini, dan dia sudah siap. Tujuan sederhana,
Aiden Enzo memandang Geraldine Sol dari atas ke bawah. Dia berkata terus terang, katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan dengan drama ini? Geraldine Sol melirik Guora Lou, dan terus berpura-pura. Dia berkata, apa yang ingin saya lakukan? Apa yang salah dengan saya memperjuangkan putri saya? Lihatlah Vivian, apakah Anda memiliki hati nurani yang baik? Sekarang dia seperti ini, apakah keluarga membutuhkan seseorang untuk merawatnya? Saat dia mengatakan ini, Geraldine Sol masih meremas matanya. Ya, Guora Lou segera mengangguk dan membungkuk setuju. Itu benar, Vivian milikku. Jika aku tidak merawatnya, siapa yang akan merawatnya? Geraldine Sol berkata lagi, menunjuk ke Guora Lou dan bertanya, Guora, menurutmu begitu? Aiden Enzo melirik Vivian di ranjang rumah sakit. Vivian Lou juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Keduanya sudah mengetahui perut ayam kecil Geraldine Sol. Bu, apa yang ingin kamu lakukan? Vivian Lou bertanya. Geraldine Sol segera berbalik, meraih tangan kecil Vivian Lou, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Vivian, tentu saja ibu akan menjagamu, bagaimana ibu bisa menjagamu di rumah sakit ini, seperti ini? Ayo pulang, kenapa ibu tidak merawatmu secara pribadi? Tidak perlu, Bu, tidak apa-apa di rumah sakit, dan perawat merawat dengan baik, dan mereka semua adalah perawatan tingkat lanjut. Vivian Lou menolak permintaan Geraldine Sol. Sekarang, Geraldine Sol sedang terburu-buru. Hari ini, dia datang untuk membujuk Vivian Lou agar membiarkannya merawatnya, sehingga dia bisa kembali ke villa dengan cara yang sah. Lalu bagaimana aku bisa melakukannya? Ibu adalah seseorang yang pernah ke sini, siapa lagi yang bisa menjagamu lebih baik dariku? Kamu adalah putriku, bisakah ibu masih menyakitimu? Geraldine Sol segera membalas, artinya jelas, kamu harus setuju jika tidak setuju. Vivian Lou sakit kepala, dan dia menolak, Bu, benar-benar tidak perlu, saya baik-baik saja di rumah sakit. Setelah mengatakan ini, Geraldine Sol menutupi wajahnya dan mulai menangis. Vivian, apakah kamu tidak menyukai ibu? Jika kamu tidak menyukai ibu, ibu akan pergi sekarang. Geraldine Sol menangis, berpura-pura bangun, dan hendak pergi dengan tasnya. Di sini, Guora Lou segera melangkah maju, menarik Geraldine Sol, dan berkata kepada Vivian Lou, Vivian, ibumu juga sangat baik, jadi kamu bisa berjanji padanya. Vivian Lou sangat tidak berdaya. Melirik Aiden Enzo, dia mengangguk dan berkata, baik. Segera, Geraldine Sol berbalik, menarik Vivian Lou dengan gembira, dan berkata, putriku lebih baik. Baik, ibu akan kembali dan membuat sup ayam untukmu. Setelah mengatakan ini, Geraldine Sol berdiri dan berbalik ke arah Aiden Enzo. Dia berbaring tangannya dan berkata dengan berani, ini kuncinya. Melihat Aiden Enzo menatapnya dengan dingin, tidak tergerak, Geraldine Sol sangat marah. Kenapa? Vivian setuju, tapi kamu masih tidak setuju. Geraldine Sol langsung membawa Vivian Lou keluar, mencoba mengancam Aiden Enzo. Aiden Enzo sangat tidak berdaya, dia tidak ingin mengganggu seluruh keluarga karena masalah sepele ini. Itu tidak masalah. Dia mengeluarkan kuncinya, berikan langsung ke Geraldine Sol. Namun, saat Geraldine Sol hendak mengambil kuncinya, dia mengambilnya kembali dan menatap Geraldine Sol dengan dingin. Berkata, saya peringatkan Anda, jangan membuat ide yang salah. Jika Anda memberitahu saya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Geraldine Sol memelototi Aiden Enzo, dan merebut kunci dari tangannya. Kemudian, dia menyeret Guora Lou dan pergi dengan gembira. Melihat ke belakang, menatap Vivian Lou di ranjang rumah sakit, Aiden Enzo duduk tak berdaya, mengambil sebuah apel dan mulai mengupasnya. Suamiku, apakah kamu membenci ibuku? Vivian Lou bertanya saat ini. Aiden Enzo tidak berbicara, dan setuju. Vivian Lou meraih tangan Aiden Enzo dan berkata, Aiden Enzo, saya tahu bahwa ibu saya biasanya melakukan beberapa hal terlalu banyak, tetapi bagaimanapun juga dia adalah ibu saya. Jika Anda mengatakan saya tidak peduli padanya, siapa yang peduli padanya? Aiden Enzo sangat kesal, menjengkelkan, tapi untuk Vivian Lou, dia bisa menahannya. Mengangkat tangannya, dia menyentuh wajah kecil Vivian Lou, dan berkata dengan sedikit senyum, baik, aku mengerti, jangan khawatir, selama ibumu tidak melakukan sesuatu yang tidak wajar, aku bisa mentolerirnya. Vivian Lou tertawa, dia meraih tangan Aiden Enzo. Pria ini, karena dirinya, dapat mentolerir segalanya tanpa syarat. Cintai dia, tidak ada negosiasi. Ngomong-ngomong,
Kamu baru saja berkata, apa yang akan kamu katakan padaku? Apa kamu keluarga Enzo? Tiba-tiba, Vivian Low menatap Aiden Enzo dan bertanya, terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.